Nah, adik-adik, ibadah untuk bulan ini bottom line-nya apa ya? Kepribadian pribadi seperti Yesus. Bottom line-nya adalah kamu diciptakan menurut gambar Allah. Kalau kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kenapa? Ada yang tahu? Kalau kita Tuhan digambarin, kita semua itu dapat menunjukkan seperti apa Tuhan itu melalui kehidupan kita. Kalau Fevol yang kasih nama kayaknya lucu ya. Aku mau kasih nama ini nih, binatang paling kecil nih. Tapi rajin. Kuncila. Semut. Denis dikasih kepintaran sama Tuhan Yesus. Drop it. Halo teman-teman, sebelum mulai ibadah, aku mau ingetin nih, kalau selama bulan Oktober ini kita belajar tentang kepribadian. Nah, sekarang saatnya kita mulai ibadah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu. Sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah teman-teman. Adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan. Udah pada siap dong pasti ya. Kalau udah pada siap, kita menyanyi lagu Kuat, Hebat, Besar Tuhan Yesus. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat, kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yuk kita mulai lagi dari awal ya adik-adik. Pakai gerakannya. Nah, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita akan mulai lagi dari Yesus yang terkuat. Lebih kencang pakai gerakannya ya adik-adik. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus apa? Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tepuk tangan buat adik-adik semuanya dan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Aku Mau Bersinar. Kakak percaya dimanapun adik-adik berada, adik-adik selalu bersinar. Oke, kita nyanyikan ini bersama-sama. Kasih-Mu Tuhan membuatku bersinar, yang mampu menerangi kegelapan.
cintamu, Yesus, buatku bercahaya seperti bintang di malam hari. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang. Aku mau kamu juga. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang untuk sahabatku dan keluargaku. Kita dari awal lagi. Kasih-Mu Tuhan membuatku bersinar, Dia mampu menerangi kegelapan. Cinta-Mu Yesus buatku bercahaya seperti bintang di malam hari. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang. Aku mau kamu juga. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang untuk sahabatku dan keluargaku. Aku mau bersinar. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang. Aku mau kamu juga. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang untuk sahabatku dan keluargaku. Untuk sahabatku dan keluargaku. Untuk siapa? Untuk sahabatku dan keluargaku. Adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat beraktivitas kembali. Tuhan, kami sebentar lagi ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik dan benar dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa siapin catatan dan Alkitabnya ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik KFLC Kids. Hari ini di minggu kedua kakak mau cerita nih tentang seseorang yang bernama Matius. Matius tinggal di kota Kapernaum. Semua orang di Kapernaum mungkin tahu tentang Matius, tapi hanya sedikit sekali orang yang menyukai Matius. Kalian tahu gak sih, meskipun Matius itu orang Yahudi seperti kerabat dan tetangga lainnya, tetapi ia lebih memilih untuk bekerja di pemerintahan Romawi. Matius itu siapa sih kak? Matius itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu dikenal sebagai orang yang suka berbohong tentang jumlah yang harus dibayar oleh warga dan menyimpan kelebihannya untuk diri mereka sendiri. Kita tidak tahu apakah Matius benar-benar melakukan itu, tetapi pemungut cukai pada zaman itu sering melakukan hal tersebut. Pada suatu hari, ada sebuah kabar yang benar-benar mengejutkan Matius dan merubah hidupnya, yaitu kabar bahwa Yesus telah datang ke kotanya. Kabar tersebut tersebar dengan cepat. Orang-orang telah mendengar tentang Yesus, bagaimana cara dia menyembuhkan orang, dan cara mengajarnya. Matius sangat penasaran sekali tentang Yesus. Tapi dia ragu bahwa Yesus akan membicarakan hal baik tentang dia karena dia adalah seorang pendosa. Tetapi pada waktu Yesus datang ke kotanya, Yesus benar-benar berhenti di rumah cukainya. Yuk
kita sama-sama lihat di Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius pada saat itu pasti heran dan kaget. Dia tahu bahwa Yesus pasti mengetahui segala sesuatu tentang dia, setiap kesalahan yang pernah dia lakukan. Tapi tetap saja Yesus ingin Matius mengikuti dia. Yesus dapat melihat sesuatu dari dalam diri Matius yang tidak dapat dilihat oleh Matius tentang dirinya sendiri. Yesus percaya Matius berharga dan penting, seperti kita semua. Matius memberanikan dirinya untuk mengundang Yesus dan murid-muridnya makan malam di rumahnya. Banyak sekali pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya yang ada di sana bersama dengan Yesus dan murid-muridnya. Ini sangat menakjubkan. Matius mendapati dirinya sendiri sedang melayani guru yang sangat terkenal di kotanya. Matius memang tidak memberitahu kita apa yang sedang ia pikirkan pada saat itu. Tetapi ketika dia menyajikan roti di atas meja, kita bisa membayangkan betapa dia sangat senang bahwa Yesus tidak menghakimi atau mengungkit hal-hal yang salah tentang dia. Sebaliknya, Yesus malah meminta Matius untuk menjadi muridnya. Matius sangat senang sekali dengan cara pandangan Yesus terhadap dia. Yesus telah memperlakukan Matius seperti dia berharga dan penting. Sekarang Matius memiliki awal yang baru dan kesempatan untuk menjalani hidupnya secara berbeda. Tetapi para pemimpin-pemimpin agama di kota itu, orang-orang Farisi, merasa terganggu dengan apa yang telah dilakukan Yesus. Orang-orang Farisi mendekati murid-murid Yesus dan mereka bertanya kepada murid-murid itu, "Mengapa guru kalian mau makan dengan orang-orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan mereka dan dia menjawabnya sendiri. Dia berkata dalam Matius 9 ayat 12-13, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus tahu bahwa para pemimpin agama mengira mereka tahu segalanya dan orang-orang lain membutuhkan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa mereka membutuhkan Yesus. Mereka tidak ingin berubah. Sebaliknya, Yesus berfokus pada orang-orang seperti Matius yang sangat sadar bahwa mereka membutuhkan bantuannya. Sejak saat itu, Matius mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia melihat lebih banyak hal yang Yesus lakukan daripada orang lain. Dan menjelang akhir hidupnya, Matius menuliskan semua kisah yang dia kumpulkan sehingga orang lain juga dapat mengenal Yesus. Nah, kalian udah dengar dan lihat kan bahwa Matius banyak berubah karena Matius mengenal Yesus. Yesus menunjukkan kepada Matius bahwa ia berharga dan penting karena dia juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal itu mengubah cara Matius melihat dirinya sendiri. Itu membuatnya ingin merubah cara hidupnya dan hidup dengan cara yang berbeda. Nah, adik-adik, sekian dulu dari kakak. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kepada kami semua, sehingga kami dapat selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami juga dapat selesai beribadah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Tolong bantu kami agar kami dapat belajar seperti Matius yang benar-benar mempercayai Engkau tentang hidupnya. Tuhan, tolong bantu kami ya.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, karena hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memuji Tuhan sudah, mendengarkan firman Tuhan juga sudah. Berarti saatnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk join di small group jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Nah, kakak berharap adik-adik semua bisa join ya, karena kita bisa lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah dengarkan loh. Nah, apalagi akan ada game seru, jadi adik-adik jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan ya. Happy Sunday and God bless you. Bye! Kasih-Mu Tuhan membuatku bersinar, yang mampu menerangi kegelapan. Cinta-Mu Yesus buatku bercahaya seperti bintang